Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, sesuai dengan doa saya dan harapan saya untuk kalian semuanya, apapun agamanya, apapun sukunya, yang jelas kalian adalah saudara saya, yang saya sangat peduli sama kalian semua. Sesuai dengan doa saya, berharap setiap harinya teman-teman tuh semakin semangat, tambah bangkit, tambah fresh lagi, yang jelas sampai benar-benar sampai tambah pulih dan sampai sembuh total. Itu harapan saya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Benar-benar sampai sembuh total teman-teman, karena saya pun juga yang dulu parah bisa sembuh total sampai saat ini. Apalagi teman-teman, saya doakan biar lebih cepat pulih, lebih cepat sembuh daripada penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatis. Jumpa lagi bersama saya Bang Andi, teman-teman, tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunandi, di mana channel ini membahas tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, itu tentang edukasi dan motivasi untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Nah, teman-teman, sekali lagi saya berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder. Saya sekali lagi teman-teman, saya bukan ahli, bukan obat, bukan ahli obat, bukan ahli herbal, apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya untuk berbicara tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatis disorder itu berdasarkan pengalaman-pengalaman saya, yang dulu saya juga mengalami sama seperti teman-teman semuanya. 3 tahun saya mengalami, dan saya juga mantan penderita hanya sebagai penyintas, teman-teman. Sekarang saya bisa berbicara sebagai mentor, itu hanya ingin berbagi, mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti oleh video-video saya. Nah, ada yang banyak bertanya kepada saya, Kang, vitamin apa sih Kang? Untuk minum vitamin apa ya untuk para penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatis disorder? Vitamin apa? Nah, temanya ini adalah untuk vitamin untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, dijamin mujarab, teman-teman, dijamin mujarab. Apa saja? Tonton dan simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip, agar kalian itu bisa tidak gagal paham dan bisa menanganinya, agar tahu dan mudah untuk cara menanganinya, teman-teman. Makanya jangan di skip-skip. Yang baru bergabung dengan channel saya, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakillah, jazakumullah, jazakallah, Allah yubarik alaina. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang sudah subscribe. Kenapa? Karena subscribe-nya kalian itu sangat berarti buat saya. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Jangan lupa juga tonton tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya, teman-teman. Nah, kita kembali kepada tema, teman-teman. Ada yang bertanya, apa vitaminnya ini, teman-teman? Vitaminnya ini yang untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis disorder, teman-teman. Vitaminnya, Anda sebelum minum vitamin tentang anxiety psikosomatis disorder atau tentang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatis disorder, teman-teman, apa vitaminnya? Kalian ini sebelum minum vitamin, kalian pahami dulu, apa itu gangguan cemas, apa itu gangguan psikis, apa itu gangguan kejiwaan. Kalian harusnya hafalin dulu sebelum kalian itu sebelum kalian meminum vitamin, minum obat. Untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psikosomatis disorder ataupun gangguan cemas, gangguan mental, teman-teman ya, saya kasih tahu, Anda itu sehat. Anda itu bukan hanya sehat, kalian itu sehat, benar-benar sehat, normal. Hanya saja pikiran kalian saja yang dikuasai, yang menguasai tubuh kalian. Pikiran cemasnya, takutnya, khawatirnya, was-wasnya ini yang dikatakan yang menguasai pikiran kalian. Gitu, teman-teman. Sehingga kalian ini sekarang terjebak di dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, bikin was-was, dan takut, khawatir, cemas, was-was ini yang nggak jelas. Yang nggak jelas. Bahkan Anda itu selalu curiga ketika sakit kepala. Jangan-jangan kepala saya ada apanya. Ketika mata buram gak sembuh-sembuh, jangan-jangan mata saya nih selalu dikait-kaitkan. Napas sesak, napas berat, jangan-jangan selalu dikait-kaitkan. Dada sakit, jangan-jangan jantung saya begini-begini nih. Selalu kita itu terjebak dengan
dengan pemikiran-pemikiran yang ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang selalu berlebih, teman-teman. Kenapa? Karena wajar kita punya trauma, punya khawatir, takut, cemas yang berlebih. Lalu hormon ini, hormon kortisol, ya kan, hormon stres ini bagaimana caranya untuk menetralkan, teman-teman? Begini teman-teman ya. Anda itu jangan berpikir obatnya apa, vitaminnya apa, herbalnya apa. Nggak usah ke sana. Kalau kalian terjebak di zona anxiety, psychosomatic disorder, cemas yang berlebih, gangguan mental, psikis kalian yang kurang dikatakan yang kurang nggak senormal kayak dulu. Vitaminnya itu bukan terletak daripada obat herbal ataupun madu. Bukan, teman-teman. Sekalipun kalian datang ke ahlinya, ke dokter, ke psikiater ataupun psikolog, teman-teman ya, ahlinya, kalian itu hanya diberikan obat penenang, bukan dikasih vitamin. Adapun vitaminnya sebetulnya bagi orang-orang yang untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psychosomatic disorder, teman-temannya, vitaminnya cuma satu. Apa? Kalian yang pertama itu hidupkan hobi kalian dan datang berkunjung kepada tempat-tempat, contoh ya, kalian pergi ke kebun binatang, kalian pergi ke tempat-tempat liburan, tempat-tempat rekreasi, apalagi di kesempatan di masih liburan panjang anak-anak sekolah ya kan. Terus juga kalian juga harus bisa traveling kemana-mana. Jangan membiarkan pikiran kalian yang traveling. Sekali-kali diri kalian bawa traveling. Itu vitamin bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder. Ini penting buat kalian, bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder, teman-teman. Nah, itu vitaminnya bukan terletak daripada obat, herbal dan sebagainya, bukan. Kamu sudah baik, ya kan, meminum obat. Kamu sudah baik mengatur herbal. Ingat, obat dan herbal ataupun sekalipun madu tidak mengubahmu, pikiranmu, anxiety-mu, tidak. Obat herbal ataupun madu dia bagus buat organ tubuh yang lain, bagus untuk organ tubuh yang lain, bagus. Tapi teman-teman, dia tidak ada manfaat sedikit pun untuk anxiety-mu, untuk mentalmu. Mental itu obatnya bukan terletak daripada obat herbal ataupun madu, bukan. Mental kalian, psikis kalian, pikiran kalian itu hanya bisa diobati oleh pikiran kalian sendiri. Kalian sendiri yang bisa mengendalikan. Makanya kalian itu ya, kalau mau menanyakan masalah, mohon maaf, kalau masalah nanya vitaminnya apa, nggak ada vitaminnya. Kalian itu nyatanya kalian itu sehat, kalian itu normal, kalian itu sehat. Pikiran kalian sendirilah yang membuat kalian itu semakin terpuruk. Dari pikiran kalian sendirilah yang membuat kalian memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Ya, contoh begini teman-teman, timbul sakit kepala yang luar biasa, seperti vertigo ataupun keliengan, sangat menghororkan. Karena pusing keliengannya ini nggak sembuh-sembuh, kayaknya awet banget. Timbul pikiran kalian, waduh, jangan-jangan kepala gua ada apanya nih. Selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat, penyakit kronis, dan ujung-ujungnya gua takut mati. Hal yang seperti ini wajib kalian harus buang. Kalau kalian menanyakan tentang vitamin, saya pun tidak pernah minum vitamin, teman-teman. Saya hanya memberi hanya melakukan olahraga, aktivitas, bersosialisasi, komunikasi, dan saya menghidupkan hobi saya. Contoh hobi saya pergi hiking, pergi suka camping, kalau enggak camping ground dan sebagainya sama keluarga deh, kalau bisa nggak takut dan sebagainya sama teman-teman. Itu harus terus sudah berburu di hutan, di kebun, dikatakan yang jauh daripada di bukit-bukit, berburu juga untuk menghidupkan hobi kalian. Terserah hobi kalian itu apa. Hobi kalian itu apa, kalian hidupkan. Karena sejatinya kalian itu hanya butuh hiburan, teman-teman. Butuh hiburan dan harus bisa mengendalikan. Jangan terpicu, jangan terkontaminasi ketika sensasi itu muncul. Stop. Untuk berpikir tentang dikait-kaitkan tentang penyakit berat, dikait-kaitkan dengan penyakit kronis dan sebagainya. Nah, itu yang dari kepala. Terus belum lagi sensasi yang timbul dari mata buram, telinga berdenging. Wah, ini suka selalu dikait-kaitkan. Apalagi yang paling horor itu dada suka sakit, napas berat. Nah, ini kadang dada ini di depan sakit, di bagian bawah ketiak sampai ke rusuk ini suka sakit, apalagi sampai ke belakang tembus. Karena ini setiap hari kita rasakan, karena ini setiap waktunya kita timbul sensasinya, maka berpikirnya dikasih obat sudah, ini sudah, kok timbulnya akhirnya kepikiran apa? Pikiran buruknya muncul.
takut jangan-jangan gue takut penyakit jantung, jangan-jangan gue takut paru-paru, jangan-jangan gue. Padahal itu bukan jantung, bukan paru-paru, teman-teman. Bagi orang-orang, kalau kalian sudah dicek di EKG itu normal dan stabil, normal, EKG-nya normal, walaupun dadanya sakit nyawet, teman-teman, kalian harus yakin dan rasional. EKG itu akurat buat kalian semua. Jadi itu bukan jantung, itu adalah otot dada, teman-teman. Itu otot dada yang dirasakan oleh kalian karena ada terjadinya penegangan otot, terutama bagian leher. Kadang-kadang sampai ke belakang, sampai ke bahu sini, suka sakit, wajar. Karena orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety, psychosomatic disorder, terjadinya penegangan karena setiap harinya kita takut, khawatir, cemas, was-was. Takut, khawatir, cemas, was-was. Pikiran kita ini terlalu sepaneng. Wajar ada dampaknya, nanti keringat dingin keluar, terus juga tremor, ulu hati mengganjal dan sebagainya. Banyak lagi yang terkena 1001 sensasi. Jadi kalau kalian nanya vitaminnya apa, Kang? Vitaminnya apa? Vitaminnya refreshing. Refreshing, udah kalian menghibur diri. Kalian ngopi sama teman-teman, ya kumpul deh, walaupun kalian belum berani ngopi, kalian kumpul, ya udah deh, kalau kumpulnya saja, yang penting kamu bikin semaksimal mungkin, bikin happy, walaupun kamu harus pura-pura bahagia, pura-pura sehat, dan memang nyatanya kamu sehat. Intinya gini, teman-teman, intinya vitaminnya adalah jangan memperlakukan diri kalian itu seperti orang sakit. Perlakukanlah diri kalian seperti orang normal. Kok kenapa? Kalian selama ini orang-orang yang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, rata-rata mereka itu selalu memperlakukan dirinya itu seperti orang sakit. Kemana-mana kita harus bawa fresh care, minyak angin, kan gitu ya. Yang dulunya kita selalu bawa minyak wangi, sekarang bawa minyak angin. Yang kemana-mana kita pakai kaos biasa, sekarang pakai jaketan. Kadang-kadang saya alasannya gampang begah, Kang, gampang masuk angin. Begah dan masuk angin dan perut kembungnya itu bukan diakibatkan angin. Gas itu keluar daripada hormon kortisol, itu hormon stres. Kok bisa hormon stres? Iya, karena pikiran kalian sebelum keluar selalu takut, khawatir, cemas, takut terjadinya pingsan, takut terjadinya dadakan, takutnya terjadinya kenapa-kenapa, nggak ada yang nolongin. Itu yang membuat kalian itu semakin terpuruk. Makanya sekarang stop, teman-teman. Untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang disebabkan oleh anxiety disorder, stop untuk cara berpikir yang negatif. Kamu dan kalian harus bisa mengendalikan semaksimal mungkin, mengabaikan pola pikir yang negatifnya. Jangan membiasakan diri kalian itu seperti memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Diem diri, gundah gulana, malas, hanya bisanya diem, melamun, meratapi, gundah gulana, rasakan sensasi, menyamak-nyamakan sensasi. Ini kebiasaan buruk yang wajib dihindari buat kalian. Karena saya pun juga dulu begitu, teman-teman. Ketika saya pengen pergi daripada zona anxiety disorder, 2 tahun parah banget. 2 tahun itu saya boro-boro keluar rumah, hanya tempat tidur, kamar mandi, tempat tidur, kamar mandi. Ke ruang tamu aja saya berpikirnya 10 kali lipat. Apalagi pergi jauh. Wah, di situ gue nggak bisa. Gue sadar ini gangguan mental. Nah, akhirnya di situ saya tetap menerapkan metode-metodenya, seperti kayak saya tidur lebih awal, teman-teman. Tidur lebih awal. Kedua, saya bangun pagi itu saya berusaha dipaksain apapun yang terjadi saya mandi, teman-teman. Saya mandi. Setelah saya mandi, lalu saya olahraga. Dari olahraga selesai jam 8, setengah 9 saya mandi lagi, dan saya harus memasakkan diri untuk pergi dari rumah. Pergi liburan, entah itu pergi ke sawah, ke bukit, tempat rekreasi, tempat tongkrongan. Walaupun teman-temannya, walaupun sensasi sambil sensasinya seperti kayak orang reuni, kumpul semua sensasi itu dirasakan benar-benar. Tapi teman-teman, sensasi yang timbul yang dirasakan oleh kalian di saat lagi kumpul, di saat lagi pergi dari rumah, jauh dari rumah, di saat lagi pergi sendirian, di saat lagi pergi di hutan ataupun di bukit, di sawah, walaupun sensasinya timbul, teman-teman, saya kasih tahu ya, sensasi itu tidak berbahaya sama sekali, dan sensasi itu aman buat kalian. Hanya yang bikin bahaya itu dari pikiran kalian. Yang bikin gak nyaman itu di perasaan kalian, pikiran kalian sendirilah. Coba kamu bukan menikmati, kamu pelajari deh semua sensasi yang timbul, teman-teman. Semua sensasi yang timbul itu semuanya
Itu pemicunya adalah daripada pikiran buruk kita yang selama ini kita terlalu solugon, terlalu takut, khawatir, cemas yang berlebih. Karena ini zona anxiety, orang-orang yang belum bisa meninggalkan kebiasaan buruk. Bagi orang-orang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, ini kebiasaan buruk yang belum bisa ditinggalkan. Selalu berpikir tentang penyakit berat, selalu berpikir, contoh aja tadi kayak saya jelaskan, tangan dingin, kaki dingin, tremor, waduh kenapa lagi, nah akhirnya nambah blank nih, kenapa lagi, akhirnya jantung berdebar. Dan itu sudah ciri khas, jantung berdebar, napas berat, mata buram, ulu hati mengganjal, dada suka sakit, tembus sampai ke belakang, tangan-tangan semua sakit, kelayangannya sangat luar biasa, piar-piar ya, terus les-lesan juga. Kalian gak perlu takut. Sensasi yang saya sebutkan ini, sehoror apapun, tidak membuat kamu mati, tidak membuat kamu gila, tidak membuat kamu stroke, apalagi pingsan, gak bakalan. Ini sensasi umum bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung anxiety disorder. Kalian harus wajib dihindari tentang media sosial, tentang penyakit, tanda-tanda ini, tanda-tanda itu, kamu wajib dihindari. Apalagi dengan dikatakan mentor-mentor yang selalu menakutkan dan ujung-ujungnya jualan. Ini wajib dihindari, karena untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, itu kalian itu normal. Kalian itu normal, kalian itu nggak sakit, kalian itu sehat. Buktinya apa? Kalian sudah cek kemana-mana, traveling dokter sudah, ya, traveling rumah sakit sudah, bahkan sampai ke puskesmas, klinik, atau bahkan sampai ada yang lari ke dukun, ada yang lari ke ruqyah, hipnoterapi, semuanya sudah dicoba semua, obat herbal semuanya sudah dicoba semua. Mana hasilnya? Kalau memang itu mereka itu bisa menyembuhkan kalian, mana hasilnya? Nggak ada. Kenapa? Emang kalian itu sehat, kalian itu sembuh, kalian itu sehat, kalian itu baik-baik saja. Yang menjadikan membuat diri kalian seperti tidak sehat, seperti tidak baik-baik saja, bukan dari penyakit. Itu semuanya dari pikiran kalian sendiri, teman-teman. Saya kasih tahu, yang membuat kalian sakit, merasa seperti orang sakit, merasa seperti terancam, merasa seperti kayak warning, bahaya terus ya, itu sebetulnya bukan dari penyakit ataupun daripada sensasi, tapi pikiran kalian sendirilah, seolah-olah memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Jantung berdebar dikiranya jantung, dada sakit dikiranya jantung, napas sesak dikiranya kayak paru-paru, terus kelayangan hebat dikiranya ada otaknya, ada apa-apanya dan sebagainya. Enggak seperti itu. Konsepnya nggak seperti itu. Kalian jauhi pola pikir yang negatif ini, karena untuk penderita gangguan asam lambung, ya kan, yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya, aman, walaupun tidak nyaman, itu sangatlah aman. Jadi jangankan kalian itu menanyakan obatnya apa, Kang, saya tidak minum obat, saya tidak minum herbal, saya sembuh murni alami. Hanya melakukan metodenya olahraga pagi, setiap pagi rutin saya itu olahraga pagi, bersosialisasi, komunikasi, berinteraksi, itu penting bagi untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder, itu sangat penting, teman-teman. Terus nanya lagi vitaminnya apa? Obatnya saya nggak pakai obat. Vitaminnya apa? Vitaminnya itu adalah kamu healing. Healing itu nggak perlu mahal. Healingnya kalian tuh nggak perlu mahal. Kamu hanya pergi keliling komplek, yang penting hati tenang, pikiran senang. Keliling komplek, keliling kampung, kalau nggak di bukit, kalau nggak lihat pemandangan sawah, ya syukur. Kalau kalian punya uang ya nggak apa-apa, kamu rekreasi, pergi ke ke mall gitu kan, ataupun dikatakan pergi ke kebun binatang, ya intinya untuk fresh. Biar setiap harinya, kenapa saya bilang kamu hindari di rumah di saat siang hari, kamu berbanyak aktivitas, kamu hindari melamun, rebahan, meratapi, hindari. Kenapa? Wajib bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, itu wajib dihindari. Untuk menyendiri, rebahan, tiduran, ngelamun, itu wajib kalian hindari, teman-teman. Semakin kalian, walaupun kalian sudah ikut terapi dan sebagainya, kamu sering sendiri ngelamun, udah pikirannya gundah gulana lagi, tuh susah, pikiran kalian gundah gulana lagi. Makanya teman-temannya, bagi untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, maka wajib, senang nggak senang, suka nggak suka, bahagia tidak bahagia, ada sensasi maupun tidak, kalian pergi dari rumah.
tujuannya untuk menghilangkan pola pikir yang negatif. Kalau kalian selama kalian ada di rumah ngelamun, itu pikiran negatif selalu ada muncul. Saya pun sama, saya udah coba teman-teman. Sebaik apapun itu terapi, kalau saya masih rebahan tiduran ngelamun ngeliatin handphone yang nggak jelas, ya kan, tiduran di rumah aja, nggak akan bisa pergi tuh. Kita masih tetap merasakan, terlalu fokus dan merasakan sensasinya, lalu kepikirannya langsung, waduh ini bahaya. Otak amigdala ini selalu, waduh ini jangan bahaya nih, karena otak kita ada dua nih, satu positif, satu negatif. Yang satu ini bahaya, yang satu lagi oh ini nggak apa-apa. Ini selalu berperang terus. Nah kalau kita sendirian, wah udah terkontaminasi dengan pikiran buruk. Kenapa? Karena otak amigdala itu yang selalu memberikan respon bahaya, itu responnya terlalu cepat daripada yang bikin aman. Nggak apa-apa lu aman, itu dikatakan lambat. Makanya karena kita belum bisa ada perlawanan untuk menempatkannya, kamu pergi, kamu kumpul bersama teman-teman kayak menghibur diri, kayak tujuannya apa? Untuk mengalihkan pola pikir yang negatif. Itu vitaminnya buat kalian, vitamin buat kalian yang sesungguhnya itu teman-teman, bukan terletak di vitamin. Kamu sebagus apapun minum vitamin ya, sebagus apapun kalian minum vitamin, berobat, kalau pikiran kalian dibiarkan, kalau pikirannya kalian itu dibiarkan menguasai tubuh kalian, ya nggak jadi teman-teman, nggak jadi. Karena saya udah coba terapi jutaan teman, herbal, obat, rutin, makan, dijaga pola ini pola itu. Wah aku udah kebanyakan pola, saya dijaga semua teman-teman. Tapi saya diam diri, hanya bisa melamun ya, tidak ada pergerakan. Pikiran saya kenapa? Terkontaminasi dengan sensasi ini. Akhirnya ketika sensasi ini nggak hilang-hilang, timbul pikiran yang buruk. Waduh nih gua jangan-jangannya ini selalu dikaitkan dengan penyakit berat. Jangan-jangannya ini selalu dikaitkan dengan penyakit kronis. Jangan-jangannya ini selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Makanya wajar untuk penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety disorder, ketika mendengar suara ambulan, ketika mendengar suara burung, ketika mendengar berita duka, waduh langsung kumat. Apalagi di jam-jam sore, malam, itu jam-jam horor semua bagi orang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder. Nah, buat kalian, untuk para penderita gangguan asam lambung GERD, anxiety disorder yang masih berjuang, ayo teman-teman, jangan kalah teman-teman. Kalian itu sebetulnya baik-baik saja. Saya bikin video ini memberikan motivasi dan edukasi agar kalian bisa tersugesti, karena saya pun sembuh teman-teman. Saya pun sembuh. Kalian pasti bisa sembuh lah. Gitu teman. Karena saya ngertinya apa? Oh, karena saya mungkin kelamaan. Oh iya, gua harus bangkit. Ternyata untuk bangkit itu nggak mudah. Tapi tergantung daripada usaha kitanya. Makanya kalian jangan terkontaminasi dengan cara, wah ada yang begini, cara apa namanya? Ini metode ini 3 minggu bisa sembuh. Enggak semudah itu sembuh itu. Enggak semudah itu teman-teman. Jadi pengendaliannya itu ada di dalam pola pikir kalian. Kalian sendirilah, pikiran kalian sendiri yang bisa mengendalikan semuanya itu. Bukan terletak daripada obat, apalagi nanya vitaminnya. Karena banyak di kolom komentar saya bilang, Kang vitaminnya apa? Kang minum vitaminnya apa? Model apa? Bagaimana? D apa? Enggak minum vitamin. Saya hanya lakukan olahraga rutin, jalan agak cepat, lari, kalau nggak lari-lari kecil. Dan setiap pagi saya lakukan seperti itu. Lagi juga ke badan juga enak teman-teman. Kalau kita rajin olahraga, ke badan tuh enak. Kita makan juga nggak takut kolesterol, nggak takut hipertensi, nggak takut dan sebagainya, bla bla penyakit nggak takut, biasa, nggak ngerti, tiba-tiba seneng saja, seneng semangat, juga ada daya semangatnya, senang sendiri, nggak ngerti, seneng aja. Akhirnya bisa berani kita pergi kemana-mana, berani, bisa pergi ke sini, bisa pergi ke sini, bisa, nggak tahu dalam tempo 1 bulan ya 3 minggu atau kalau 1 bulan kurang lah, saya udah bisa melawan mental saya. Dari situ saya berusaha, walaupun agak jauh lagi, walaupun sensasi suka timbul, tapi saya udah masuk fase bodoh. Jadi bisa mengendalikan. Jadi hormon ini dikatakan memang butuh, hormon kebahagiaan itu butuh. Nah, lalu bagaimana cara untuk mengambil hormon bahagia tersebut? Ya kamu olahraga. Bukan hanya berjemur tuh, bukan hanya diam saja teman-teman. Ya, kalau mau tarik pagi kan bagus. Karena kamu bisa jalan. Kamu jangan diam aja kalau mau berjemur. Kamu olahraga, kamu gerakkan agar apa? Sirkulasi darah kamu agar normal, stabil. Kenapa? Karena otak aja butuh oksigen. Ya kan, kalau kita diam rebahan, aliran darah juga nggak stabil. Walaupun tidak berbahaya, tapi aliran darah tidak stabil. Akhirnya suplai oksigen ke otak kurang maksimal.
Makanya terjadilah keliengan lagi, pusing lagi, mata buram lagi, tremor lagi. Wajar dada suka sakit lagi karena setiap harinya itu ada penegangan pikiran, penegangan takut, khawatir, cemas yang berlebih itu. Nah, sebetulnya itu sensasi-sensasi biasa, sensasi rumahan. Kalian nggak perlu takut. Sebetulnya ini sensasi-sensasi biasa, enggak sensasi yang bahaya banget, enggak. Yang bisa bikin bahaya itu dari pikiran kamu sendiri, yang menjadikan ini bahaya itu pikiran kamu sendiri. Aslinya, kamu coba deh. Kamu kan sudah sering ketika sakit ada gejala, aduh sensasi naik. Karena gejala paniknya ataupun panik attack ataupun serangan panik itu datang, kalian tuh mencari rumah sakit, pergi ke rumah sakit dicek normal. Diceknya apa? Di diagnosa dokternya, dibilang, "Bapak terkena asam lambung aja." Asam lambung lagi. Capek bro kita itu bikin asam lambung. Orang normal pun punya asam lambung bro. Saya kasih tahu, orang normal pun punya asam lambung. Anak bayi, ya kan, yang baru berapa bulan tuh punya asam lambung, makanya suka olap, ya kan. Terus juga habis menyusui kan anak bayi kan, ya habis nyetain, maaf ya, itu suka olap, suka muntah gitu, itu asam lambung. Apalagi orang hamil yang 2 bulan, 3 bulan, sampai muda sampai 4 bulan itu suka muntah, itu asam lambung. Semua manusia punya asam lambung. Kalau asam lambung kalian naik, wajar kalau kalian itu lagi stres. Karena lambung adalah otak kedua, brother sister. Lambung itu adalah otak kedua. Kalau pikiran kita terlalu over, ya kan, itu lambung kita pasti kena, pasti reflux gitu, dan akan menimbulkan sensasi yang lain. Karena apa? Lambung itu adalah kolamnya tubuh. Kalau kolamnya keruh, ya ke tubuh yang lain pasti ngaruh. Tapi ngaruhnya kita nggak bahaya, cuman nggak nyaman, tidak berbahaya. Separah-parahnya kalian punya lambung ya, itu diobatin rutin 1-2 bulan, paling lama 2 bulan. Kamu tanpa obat, asal kamu dijaga pola makannya konsisten, itu sembuh teman-teman. Saya pun sama, saya seperti itu, menjaga pola makan 2 bulan. Lambung saya ngeluka ini yang di Pepsi fungsional GERD ini sembuh total. Tapi anxiety beda dengan yang lain. Anxiety itu beda daripada penyakit-penyakit yang lain. Para penyembuhannya beda. Bukan pakai obat, bukan pakai herbal, bukan. Ternyata kita harus benar-benar healing. Intinya pikiran kita, bagaimana caranya kita bisa mengalihkan pikiran kita itu harus lebih senang. Hati tenang, pikiran senang. Bagaimana caranya kamu alihkan? Kamu juga akan bisa menemukan cara sendiri. Walaupun saya udah banyak saya share video-videonya, kalian akan bisa menemukan caranya sendiri. Bagaimana caranya bisa menempatkan pikiran yang negatif kemana, pikiran yang positif kemana. Nanti kalian akan punya caranya sendiri kok. Buktinya lihat deh komentar saya tuh, mereka tuh banyak yang sembuh. Apalagi komentar yang dulu tuh, ya kan, di video tuh, mereka menerapkan metode-metodenya. Alhamdulillah, alhamdulillah mereka sembuh total. Udah bisa pergi kemana-mana, sudah bisa pergi, bahkan ada yang camping, ada yang pergi udah naik ke gunung sebagainya, udah hiking, udah kemana, udah aktivitas, sudah lupa gitu teman-teman. Jadi buat kalian jangan bertanya kepada saya obatnya apa Kang, vitaminnya apa. Saya tidak minum obat. Saya tidak minum vitamin. Vitaminnya saya akan lakukan itu ada 3 trik. Yang pertama, saya olahraga pagi. Yang ketiga, bersosialisasi. Yang keempatnya, saya selain berkunjung ya ke tempat-tempat yang dikatakan yang membuat saya senang, dan saya hidupkan hobi saya. 3 ini yang saya kunci. Saya pelan-pelan saya nata. Bisa juga. Jangan yang sepele. Sekarang saya bisa duduk ngobrol di sini, bisa pergi kemana-mana, bisa bikin konten di mana-mana. Bahkan bukan hanya di kota sini saja, keluar kota pun saya konten. Nyetir sendiri, begadang, kadang 2 hari saya di perjalanan, nggak tidur sama sekali. Ya biasa-biasa aja. Karena saya sudah bisa mengendalikan pikiran. Coba kalau dulu terkena anxiety, boro-boro di rumah aja saya masih ada kumat-kumatnya. Kang, kira-kira kalau sudah sembuh sensasi itu muncul lagi? Nggak akan muncul. Kenapa? Nggak akan muncul, nggak akan berasa. Kita udah bakal, kenapa? Kita sudah nggak peduli itu sama sama namanya sensasi. Ya karena kita setiap harinya kita latih. Kami latih setiap harinya. Yaitu yang perlu diperbaiki adalah mental kita. Mental teman-teman. Itu perlu banget buat kalian. Dan sadari kita itu tergangguan mental. Jadi kalau vitaminnya apa? Hanya healing. Menghidupkan hobi, terus juga komitmen ya, kita ini harus konsisten juga dengan yang namanya olahraga pagi. Itu penting buat kalian teman-teman.
Karena untuk menderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety disorder, semuanya dari pikiran. Yang membuat pikiran kita yang nggak enak itu dikarenakan apa? Dikarenakan sensasinya ini yang nggak nyaman. Nah, sadari semua sensasi yang muncul itu dipicunya dan pemicunya itu dari pikiran kita sendiri. Gitu. Sedangkan orang-orang yang terkena anxiety, apalagi orang-orang yang awal-awal yang belum mengerti ini anxiety apa, asam lambung apa, kok nggak sembuh-sembuh, yang baru-baru yang nonton ini sekarang nih, mereka mikir, kok gue nggak sembuh-sembuh. Biasanya gue sebulan, paling lama ya seminggu apa 2 bulan apa 1 bulan dia sembuh ya dari sakit, kok ini nggak sembuh-sembuh sampai sekian bulan, sampai setahun, ini penyakit apa? Karena mereka bertanya-tanya. Akhirnya pleng pikirannya, wah jangan-jangan gue terkena penyakit kronis nih. Enggak, kalian itu sehat-sehat saja. Yang balik kronis itu daripada pikiran kalian sendiri. Buktinya hasil dokter, kamu percaya deh sama dokter kalau kamu tuh hanya asam lambung, itu kan hanya gangguan mental saja, tidak ada penyakit yang berbahaya, tidak ada. Dan itu semuanya itu kalian itu normal, dan itu bukan penyakit. Kita itu penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, yaitu mental, pikiran kita. Udah, kalian jangan memikirkan, stop untuk memikirkan tentang penyakit berat, kok gue gak sembuh-sembuh, tentang penyakit kronis, apalagi dikait-kait dengan kematian. Jangan, stop, buang jauh-jauh tuh. Kenapa? Kamu nanti lama untuk pergi dari zona anxiety-nya lama. Stop ya. Itu teman-teman. Jadi jangan hanya obat sama vitamin, ini hanya itu lakukan metode-metode saya. Insya Allah kalian pasti ada perubahan teman-teman. Coba aja. Saya mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti dan menerapkan metode-metodenya dengan konsisten. Menerapkan metode-metodenya dari saya, kamu jalankan, kamu rasakan sendiri hasilnya. Karena saya pun bisa sembuh dengan cara seperti itu. Saya ingin berbagi agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Karena apa? Orang-orang terkena gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder, banyak kebahagiaan yang tertunda. Banyak bukan hanya kebahagiaan buat kita aja, keluarga pun juga. Ya, mereka butuh kebahagiaan dari kita. Itu tertunda. Kesenangan, kebahagiaan, cita-cita, karir, kerjaan, semuanya tertinggal cuman gara-gara anxiety psychosomatic disorder. Kamu tetap tanamkan metode-metode dari saya, terus juga kamu dengan konsisten kamu jalankan, kamu terapkan dengan konsisten, insya Allah kamu akan ada perubahannya teman-teman. Jangan menyerah. Kalian tetap kuncinya semangat. Lakukan cara metode saya. Coba teman-teman, sedikit demi sedikit kamu pelajari. Kalau nggak, tonton video-video saya dari sebelumnya agar kalian bisa tidak gagal paham, dan agar kalian bisa menanganinya dengan mudah, mengatasinya dengan mudah, agar kamu biar paham. Oh, ini adalah asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety disorder. Jadi apa yang harus diperbaiki? Mental, pikiran, dan psikis kalian lah yang harus diperbaiki. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat dan wasilah buat kalian semua. Dan video ini menjadikan motivasi buat kalian, dan yang jelas agar video-video saya bisa bermanfaat juga buat kalian semua, insya Allah. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanu ma'anu khata'un, saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya barangkali salah kata. Saya minta maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat dan salam sehat dari Kang Sunandi.